Saya tertarik untuk membahas apa sih hukum bacaan amin setelah Al-Fatihah dalam sholat. Tapi kalau ada yang meninggalkan bacaan itu hanya demi mendukung paslon, sebuah kerugian di dunia dan akhirat. Atau hanya demi mendukung paslon tertentu sampai meninggalkan wasiat petunjuk Rasulullah SAW yang keutamaannya sebesar itu, diampuni dosanya, dikabulkan doanya, hanya demi mendukung paslon sampai dia rela meninggalkan bacaan itu, maka ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan statement seorang politisi yang mengatakan ada pendukung paslon tertentu yang saking mendukungnya sampai meninggalkan bacaan amin ketika salat. Terlepas apakah itu ada orang yang memang begitu atau si pembicara mengatakan itu hanya buat-buat, saya tertarik untuk membahas apa sih hukum bacaan amin setelah Al-Fatihah dalam sholat. Baik, yang pertama adalah sebelum kita baca hukum, kita pelajari hukumnya, apa arti amin? Arti bacaan amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Artinya itu. Kemudian bacaan amin bukan dari Al-Fatihah, bukan juga dari Al-Quran. Makanya di akhir surah Al-Fatihah tidak tertulis bacaan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum bacaan amin setelah Al-Fatihah, baik dalam sholat, di luar sholat, sholat sendiri, berjamaah, hukum bacaan amin setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan, wa yusannu ta'minu likulli man faragha min al-Fatihati sawa'un kana fi salati aw kharijiha. Disunahkan membaca amin setiap selesai Al-Fatihah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Hukumnya sunnah. Syekh bin Baz juga mengatakan hukum bacaan amin itu sunnah, bukan wajib. Tapi kalau dalam salat sunnahnya lebih ditekankan. Jadi itu hukumnya sunnah. Kemudian apa sih faidah atau manfaat atau hikmah membaca amin? Yang pertama adalah menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang kedua, menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Yang pertama, Nabi mengatakan, "Idza shallaitum faaqimu sufufakum." Apabila kalian salat, maka luruskanlah saf kalian. "Tsumma la ya'ummukum ahadukum." Kemudian salah seorang dari kalian hendaklah menjadi imam. "Wa idza kabbara fakabbiru." Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Dan apabila imam mengatakan membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Yujibukumullah. Maka Allah akan menjawab, akan mengabulkan doa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, fa idza amana al-imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka ikutlah membaca amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu hikmah atau fadilah membaca amin setelah Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim, maka ditutup dengan amin. Baik, tapi yang masalah adalah kalau seseorang rela hanya demi dunia atau hanya demi mendukung paslon tertentu sampai meninggalkan wasiat petunjuk Rasulullah SAW yang keutamaannya sebesar itu, diampuni dosanya, dikabulkan doanya, hanya demi mendukung paslon sampai dia rela meninggalkan bacaan itu, maka ini sebuah kekeliruan, sebuah kejahilan. Tidak sebaiknya seorang muslim berbuat demikian. Tapi secara umum hukumnya sunnah. Memang hukumnya sunnah. Tapi kalau ada yang meninggalkan bacaan itu hanya demi mendukung paslon, sebuah kerugian di dunia dan akhirat. Bisa jadi yang didukung nggak jadi, dia rugi, akhiratnya rugi. Maka wasiat saya, tetaplah menjaga agama dengan baik, amalkan sebaik mungkin. Jangan bawa-bawa masalah dunia, masalah paslon sampai mempengaruhi ibadah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.